Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Don Ditan dan juga Mu'alaf Jesslyn. Mereka membahas kekristenan di dalam video tersebut dan juga menertawakan konsep dosa dan juga konsep penebusan di dalam iman Kristen. Sebetulnya dari video yang kita akan saksikan ini memperlihatkan mereka sama sekali tidak mengerti konsep dosa dan juga konsep penebusan di dalam iman Kristen. Walaupun mereka mengaku mereka adalah seorang mu'alaf. Nah, kita akan menanggapi video tersebut dan memberikan penjelasan secara sederhana sehingga banyak orang mengerti kebenaran yang sesungguhnya mengenai dosa dan juga penebusan. Mari kita saksikan video berikut ini. Jadi saya semakin mengiyakan dosa, it's fine. Ada yang nebus kok. Kok takut? Gue mau nanya nih. Ya. Kan dosa lu ditebus. Ya. Yesus nebus dosa. Betul. Yesus nebus dosanya Jesslyn. Betul. Nebusnya ke siapa? Ke Tuhan. Hah? Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus, dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah? Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah? Iblis. Iblis. Jadi kalau lu berdosa, bener ya. berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Iblis. Loh. Nah ini nih pengetahuan baru ini. Pernah baca kan? Iya, Ayat itu pernah baca kan? Hafal itu. Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah Iblis. iblis. Nah, kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosa ke siapa? Iblis. Bener. Make sense banget sekali. Oke. Ya, make sense karena ya. Jadi teman-teman, dari video tersebut sekali lagi memperlihatkan mereka sama sekali tidak mengerti iman kekristenan yang sesungguhnya mengenai dosa dan penebusan. Di awal, Jesslyn mengatakan bahwa karena kita ada penebus, Yesus Kristus adalah penebus, maka kita bebas saja berbuat dosa. Jadi kita tidak boleh takut karena ada yang menebus kita. Apakah konsep iman Kristen demikian? Tentu tidak ya. Kemudian Don Ditan mengatakan bahwa kita itu ditebus dari siapa? Ya, misalnya Yesus menebus manusia yang berdosa dari siapa? Ya, dari iblis katanya ya. Nah, Don Ditan ini sangat keliru. Nah, itulah sebabnya mereka nggak mengerti kebenaran ya. Nah, itulah sebabnya dalam video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai konsep dosa dan juga untuk apa Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan juga apakah orang yang sudah diselamatkan itu bebas untuk berbuat dosa ya. Kita akan simak bersama-sama. Mari kita lihat di layar ya. Ya, seperti apa yang Anda lihat di layar teman-teman, saya mulai dari Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ketika manusia dicipta jatuh dalam dosa dan dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, itulah sebabnya dinubuatkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 mengenai perempuan ini akan meremukkan ya. Itu proto-evangelium. Itu jelas nubuat akan Kristus yang akan datang untuk menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya malaikat Tuhan memberitahukan kepada Yusuf di dalam Injil Matius mengenai Yesus Kristus. Dia akan dinamakan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi karena dosa, maka Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia karena manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan usahanya sendiri. Dia tidak bisa. Itulah sebabnya harus Allah yang datang untuk mencari manusia. Nah, kemudian kita perhatikan ya, Jesslyn mengatakan bahwa kita bebas berbuat dosa ya. Ya, karena kan ada penebus. Nah, ajaran kekristenan tidak demikian ya. Contohnya ketika Yesus berhadapan dengan seorang perempuan ya, misalnya dalam Yohanes 8 ayat 10, lalu Yesus bangkit dan berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Lalu ayat 11 jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi seorang perempuan yang kedapatan berzina yang dihadapkan di hadapan Yesus, lalu Yesus katakan, siapa yang tidak berdosa silakan lempar duluan. Tetapi mereka pergi karena mereka sadar mereka adalah orang berdosa. Ya, tetapi Yesus katakan, di mana mereka? Mereka pergi. Yesus katakan, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi pesan Yesus sangat jelas kepada seorang perempuan ini, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi seharusnya orang yang sudah percaya kepada Kristus itu tidak lagi hidup di dalam dosa. Sebenarnya dosa itu apa sih? Ya, sehingga orang banyak tidak mengerti. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah ya.
Kalau di dalam bahasa aslinya hamartia, ya, meleset dari sasaran, tidak sesuai, ya, tidak menepati sasaran. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 itu dijelaskan, setiap orang yang berbuat dosa berarti melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, itulah sebabnya upah dosa di dalam Roma pasal 6 ayat 23 adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa adalah maut. Jadi kalau manusia tidak diselamatkan, sama seperti ayat ini, kalau orang tetap di dalam dosa, maka dia akan masuk dalam kerajaan maut. Siapa yang berkuasa memasukkan orang ke dalam kerajaan Allah dan juga ke dalam kerajaan maut? Ya Allah itu sendiri gitu. Dia berkuasa, dia punya hak. Nah, saat manusia jatuh dalam dosa, manusia itu menjadi seteru dengan Allah dan manusia dimurkai oleh Allah. Nah, itulah sebabnya dosa itu melahirkan maut, ya. Nah, karena itu dalam pelayanan Yesus, Yesus sendiri terus memberitahukan kepada banyak orang dan para muridnya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, dan kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, kamu akan mati dalam dosamu. Ini jelas sekali. Nah, itulah sebabnya percaya kepada Yesus menjadi sangat penting, karena itu akan menentukan hidup kita kelak kemana. Ya, maka saya sangat percaya seperti apa yang dicatat dalam Roma 8 ayat 1, ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Ya. Jadi tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Bagaimana dengan mereka yang menolak? Jelas mereka ada dalam hukuman. Karena itu sama seperti ayat yang sangat terkenal dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, itu jaminannya. Jadi Yesus menebus manusia karena manusia tersebut sudah berdosa. Mengapa harus ditebus? Nah, ini pertanyaan penting. Karena Allah itu kudus, kita tidak bisa menjangkau Dia. Kita tidak bisa berkenan di hadapan Dia jikalau kita tidak dikuduskan. Itulah sebabnya kita dapat diterima oleh Allah itu karena Kristus ada di dalam kita. Karena kita menjadi satu dengan Kristus. Maka puji Tuhan, bersyukurlah Anda karena Anda boleh menjadi orang percaya, dan saya pastikan bahwa keselamatan itu sudah menjadi bagian Anda. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya video ini boleh